Malam di Jeruk Purut. Malam itu, angin berhembus dingin di pemakaman Jeruk Purut. Di bawah sinar bulan pucat, Arman dan dua temannya, Dina dan Rudi, memberanikan diri untuk menguji nyali. Sejak dulu, cerita tentang hantu tanpa kepala yang berkeliaran di pemakaman itu membuat mereka penasaran, apalagi kabarnya hantu ini hanya muncul jika datang dalam jumlah ganjil, dan mereka bertiga yakin cerita itu hanyalah mitos. Ini cuma dongeng, udah nggak seman percaya yang kayak gitu. Seluruh Rudi sambil tertawa, berusaha menutupi rasa takutnya. Mereka menyusuri jalan setapak di antara batu-batu nisan yang berdiri diam. Suasana semakin mencekam ketika mereka sampai di tengah pemakaman, tepat di depan pohon besar yang diyakini sebagai tempat munculnya sosok pastor tanpa kepala. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk menyelimuti mereka. Kok makin dingin ya? Tanya Dina sambil memeluk dirinya sendiri. Bulu kuduknya berdiri. Arman mencoba mengabaikan rasa cemas yang merayap. Santai aja, kita di sini cuma bentar, abis itu balik. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki. Langkahnya lambat, berat, seperti menyeret sesuatu. Mereka bertiga saling pandang dengan raut wajah tegang. Kamu dengar itu? Bisik Rudi, suaranya hampir tak terdengar. Langkah kaki itu semakin mendekat. Di balik bayangan pohon, sesosok tubuh tinggi muncul. Jubahnya kompang-camping, dan yang paling mengerikan, kepalanya tak ada. Sosok itu membawa kepalanya di tangan kiri, menggenggamnya erat seolah-olah kepala itu adalah harta yang berharga. Ya ampun, itu beneran. Dina berteriak tertahan, wajahnya memucat. Sosok pastor tanpa kepala itu berhenti di depan mereka, kepala di tangannya tampak seolah menatap mereka, matanya kosong namun menusuk. Tanpa suara, hantu itu menunjuk ke arah mereka dengan tangan kanannya. Pergi. Bisik suara serak dari kepala yang digenggamnya. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam kubur. Ketiga remaja itu mundur. Ketakutan, Arman yang biasanya pemberani, merasa lututnya lemas. Mereka tak bisa bergerak, seolah tubuh mereka membeku di tempat. Hantu itu melangkah lebih dekat. Kepalanya mulai bergoyang di tangan. Saat rasa takut memuncak, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara azan. Suara itu seperti membawa mereka kembali ke kenyataan. Dengan panik, ketiganya berbalik dan berlari keluar dari pemakaman, meninggalkan sosok hantu itu di balik kegelapan. Sesampainya di luar pemakaman, mereka terengah-engah. Tubuh mereka masih gemetar, tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan pulang. Semua terdiam, masih mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Setelah malam itu, Arman, Dina, dan Rudi berjanji tidak akan pernah kembali ke Jeruk Purut. Mereka tahu, beberapa kisah memang lebih baik dibiarkan menjadi misteri yang tak terpecahkan. Hantu Jeruk Purut bukan sekadar legenda, ia nyata, dan hanya mereka yang pernah melihatnya yang benar-benar tahu.